Teman-teman, pernahkah kalian mendengar cerita tentang hantu dengan tangan yang sangat banyak? Di Bali, pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kental, tersimpan banyak sekali cerita misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satunya adalah legenda tentang sosok gaib yang memiliki tangan lebih dari 2. Bukan cuma 4 atau 6, tapi puluhan, bahkan ratusan tangan yang bisa muncul dari tubuhnya. Sosok ini dikenal dengan berbagai nama, tapi esensinya sama. Sebuah entitas supernatural yang penampakannya sangat mengerikan. Bayangkan, kalian sedang berjalan sendirian di malam hari, di sebuah jalan setapak yang sepi di pedesaan Bali. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok bayangan. Awalnya mungkin terlihat biasa saja, tapi saat semakin dekat, kalian menyadari ada yang aneh. Dari punggungnya, dari samping tubuhnya, puluhan tangan kurus dan panjang mulai merayap keluar, seolah-olah mencari sesuatu untuk dipegang. Jari-jarinya lentik tapi tajam, bergerak gerak gelisah, seperti ranting pohon yang ditiup angin kencang. Seram banget kan? Kisah tentang hantu bertangan banyak ini sebenarnya sudah ada sejak lama, diwariskan dari generasi ke generasi lewat cerita lisan. Uniknya, deskripsi tentang sosok ini seringkali berbeda-beda di setiap daerah di Bali. Ada yang bilang wujudnya seperti perempuan, berambut panjang dengan gaun putih yang lusuh. Tapi dari balik gaunnya itu keluar banyak sekali tangan. Versi lain menceritakan sosoknya lebih menyerupai raksasa atau genderuwo dengan tubuh besar dan berbulu. Dan tangan-tangan itu tumbuh dari seluruh bagian tubuhnya. Lalu, dari mana asal-usul legenda ini? Ada beberapa teori yang coba menjelaskan. Salah satunya berkaitan erat dengan mitologi Hindu Bali. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal Dwe-dwi yang digambarkan memiliki banyak tangan, seperti Dewa Siwa atau Dewi Durga. Setiap tangan memegang atribut yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Nah, ada spekulasi bahwa hantu bertangan banyak ini adalah semacam parodi atau versi jahat dari dewa-dewi tersebut. Mungkin ini adalah representasi dari kekuatan besar yang disalahgunakan atau energi negatif yang mengambil wujud dewa untuk menakut-nakuti manusia. Teori lainnya lebih bersifat folklore atau cerita rakyat. Konon, hantu ini adalah arwah penasaran dari seseorang yang semasa hidupnya sangat serakah. Orang ini mungkin seorang pedagang licik, rentenir, atau pejabat korup yang tangannya selalu gatal ingin mengambil hak orang lain. Saking serakahnya, ia ingin memiliki tangan yang tak terhingga agar bisa meraup semua kekayaan di dunia. Setelah meninggal, hasratnya yang tidak terpenuhi itu menjelma menjadi kutukan. Arwahnya gentayangan dengan wujud bertangan banyak sebagai simbol dari keserakahannya yang abadi. Tangan-tangan itu terus mencari apa yang tidak bisa ia dapatkan di dunia, selamanya terperangkap dalam penderitaan. Ada juga cerita yang lebih tragis, kisah seorang ibu yang kehilangan banyak anaknya sekaligus dalam sebuah musibah. Karena rasa kehilangan yang begitu mendalam, ia berharap punya banyak tangan agar bisa merengkuh dan melindungi semua anaknya. Doa dan ratapannya yang penuh keputusasaan itu didengar oleh kekuatan gelap, yang kemudian mengubahnya menjadi sosok mengerikan setelah ia meninggal. Tangan-tangan itu adalah manifestasi dari kerinduannya yang tak sampai kepada anak-anaknya. Versi ini membuat sosok hantu ini jadi terasa lebih menyedihkan daripada menakutkan ya. Lokasi penampakan hantu ini juga sering dikaitkan dengan tempo-tempo tertentu. Biasanya adalah tempat yang dianggap angker. Misalnya di bawah pohon beringin besar yang usianya sudah ratusan tahun. Masyarakat Bali percaya bahwa pohon-pohon besar seperti itu adalah istana atau gerbang menuju alam gaib. Jadi,
Tidak heran jika banyak makhluk halus yang tinggal di sana. Selain itu, area pemakaman atau setra, jembatan tua yang melintasi sungai angker atau pura-pura terbengkalai juga sering disebut sebagai tempat favorit hantu ini untuk menampakkan diri. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mengalami pertemuan langsung. Ada cerita dari seorang sopir truk yang sering melintas di jalur Bedugul pada malam hari. Suatu malam, saat melewati tikungan yang sepi, lampu mobilnya tiba-tiba meredup. Ia melihat ada sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Awalnya ia kira orang biasa. Tapi saat mobilnya mendekat, ia melihat dari balik punggung perempuan itu muncul puluhan tangan yang melambai-lambai ke arahnya. Saking takutnya, ia langsung tancap gas tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Sampai di tujuan, ia demam tinggi selama berhari-hari. Kisah lain datang dari sekelompok pemuda yang iseng berkemah di dekat sebuah danau yang dianggap keramat. Di tengah malam, mereka mendengar suara gemerisik aneh dari semak-semak. Salah satu dari mereka menyorotkan senter ke arah suara itu. Yang mereka lihat bukanlah binatang, melainkan bayangan hitam dengan puluhan lengan yang merayap di tanah. Seolah-olah sedang mencari jalan menuju tenda mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung kabur meninggalkan semua peralatan kemah mereka di sana. Besok paginya, saat mereka memberanikan diri kembali, tenda mereka sudah robak-robik seperti dicakar oleh banyak sekali tangan. Meskipun terdengar sangat menakutkan, masyarakat Bali punya cara tersendiri untuk menyikapi keberadaan makhluk-makhluk seperti ini. Bagi mereka, alam semesta ini terdiri dari dua dunia yang berjalan berdampingan. Skala, dunia yang kita lihat, dan niskala, dunia yang tidak kasat mata. Keduanya harus dihormati agar tercipta keharmonisan. Hantu bertangan banyak dan makhluk gaib lainnya adalah bagian dari niskala. Selama kita tidak mengganggu mereka, tidak berlaku sombong atau takabur di tempat mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Itulah mengapa upacara adat di Bali seperti Canang Sari yang diletakkan setiap hari punya makna yang sangat dalam. Itu adalah bentuk rasa hormat dan cara untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Jika kita memasuki area yang dianggap angker, setidaknya kita harus permisi, berbicara dalam hati, atau minimal tidak berbuat macam-macam. Ini adalah etika tak tertulis yang sudah dipahami oleh masyarakat lokal. Lalu, apakah sosok ini benar-benar ada? Tentu saja ini kembali ke kepercayaan masing-masing. Bagi sebagian orang, ini hanyalah mitos, dongeng pengantar tidur, atau cerita untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran malam-malam. Mungkin juga ini adalah cara orang zaman dulu untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak mereka pahami. Seperti bayangan dahan pohon yang tertiup angin di malam hari, yang terlihat seperti banyak tangan bergerak. Namun, bagi banyak orang lainnya, terutama yang pernah mengalaminya sendiri, sosok ini adalah nyata. Kepercayaan terhadap dunia niskala begitu kuat mendarah daging dalam kebudayaan Bali. Cerita-cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi juga mengandung pelajaran moral. Cerita tentang si serakah yang menjadi hantu bertangan banyak, misalnya, adalah pengingat bagi kita semua agar tidak tamak dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tangan kita diciptakan untuk memberi dan menolong, bukan untuk merampas hak orang lain. Kisah hantu bertangan banyak dari Bali ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah cerita horor bisa menyatu dengan budaya, mitologi, dan nilai-nilai filosofis. Ini bukan cuma soal jump scare atau penampakan yang seram, tapi juga tentang bagaimana manusia memaknai kehidupan, kematian, dan alam semesta di sekitar mereka. Setiap desas-desus
Setiap cerita dari mulut ke mulut menambah lapisan misteri yang membuat Bali semakin eksotis dan menarik untuk dijelajahi, baik dunia skala maupun niskalanya. Jadi, kalau suatu saat nanti kalian berlibur ke Bali dan melewati tempat-tempat yang sepi di malam hari, ingatlah cerita ini. Bukan untuk membuat kalian takut, tapi untuk mengingatkan kita agar selalu menjaga sikap dan menghormati adat istiadat setempat. Siapa tahu, dengan begitu kita bisa merasakan energi magis Bali dengan cara yang lebih mendalam, tanpa harus bertemu langsung dengan si pemilik tanggen-tanggen gaib itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan hantu bertangan banyak ini? Atau mungkin kalian punya cerita horor serupa dari daerah kalian masing-masing? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget ingin membacanya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri seru lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.